Pengertian hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli dijadikan landasan dalam fluida dinamis. Yang menarik dari hukum Bernoulli yaitu menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang semasa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul, sehingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan plus energi kinetik plus energi potensial sama dengan konstan. Dari persamaan di atas, massa yang disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan rho pada kedua ruasnya. Maka jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti di bawah ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P1 adalah tekanan pada ujung pipa pertama dengan satuan Pascal dan P2 adalah tekanan pada ujung pipa 2 dalam satuan Pascal. Dan ρ1 dan ρ2 adalah massa jenis fluida 1 dan massa jenis fluida 2 dengan satuan kilogram per meter kubik, dan V1 dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa pertama dan pipa kedua dengan satuan meter per second, dengan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan H1 H2 adalah ketinggian penampang pipa pertama dan pipa kedua dalam satuan meter. Ada sedikit perbedaan saat fluida tidak mengalir ketika berada pada kasus kondisi tekanan hidrostatik, maka berlaku kecepatan fluida adalah 0. Persamaan hukum Bernoulli-nya pun akan berubah menjadi P2 sama dengan P1 ditambah rho GH. Apa sih venturimeter itu? Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan melalui pipa. Flowmeter ini mengaplikasikan persamaan Bernoulli. Venturimeter bekerja dengan metode kecepatan meningkat yang seiring dengan penurunan tekanan. Secara garis besar, venturimeter dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian konvergen, lalu ada bagian throat atau bagian tenggorokan, dan yang ketiga ada bagian divergen. Untuk bagian konvergen, bentuknya ini kerucut dan berfungsi untuk konektivitas dengan wilayah tenggorokan. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu bagian tengah venturimeter, yaitu bagian tenggorokan atau throat. Umumnya memiliki diameter setengah pipa dan besarnya sama sepanjang bagian. Pada bagian ini, kecepatan aliran cairan tetap dan tekanannya juga konstan, sehingga bagian ini adalah tempat yang cocok untuk melakukan pengukuran tekanan. Yang terakhir ada bagian divergen. Bagian divergen atau bagian pemisah merupakan bagian akhir dari venturimeter dan memiliki susut lebih kecil. Fungsi bagian divergen adalah untuk memulihkan tekanan yang diturunkan untuk mengukur laju aliran. Cara kerja venturimeter. Venturimeter bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan. Bagian persilangan tenggorokan kurang dari bagian persilangan pipa saluran masuk. Kecepatan cairan akan meningkat dan karenanya tekanan menurun. Karena penurunan tekanan, perbedaan tekanan dibuat antara pipa aliran masuk dan bagian tenggorokan venturimeter. Perbedaan tekanan ini dapat diukur menggunakan manometer diferensial antara bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan, atau menggunakan dua pengukur pada bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan. Perbedaan tekanan melalui pipa dihitung setelah mendapatkan laju aliran. Baiklah, di sini kami akan memulai percobaan pertama yaitu venturimeter dengan manometer. Sebelumnya kami akan merakit alatnya terlebih dahulu.
Baiklah, kami akan mulai menuangkan air mulai dari pipa yang lebih besar. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan kedua, yaitu percobaan venturimeter tanpa manometer. Adapun perbedaan percobaan kedua ini dengan percobaan sebelumnya ialah pada percobaan ini selang dibiarkan terbuka dan cairan hanya dipakai satu, yaitu air.